Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tatasani dengan NIM 72114191107 akan mempresentasikan bab 5 dari Sistem Informasi Manajemen, Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Komponen-komponen utama komputer. Yang pertama ada prosesor, merupakan tempat pemrosesan data dilakukan. Prosesor mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain dalam komputer. Yang kedua ada memori. Data disimpan di sebuah komputer dalam dua cara, memori dan penyimpanan. Memori sendiri mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer atau motherboard. Data dalam memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Yang ketiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan muncul dalam banyak bentuk media berbeda, dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Untuk yang berbentuk tetap atau fixed storage merupakan ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen dalam komputer, contohnya hard drive. Lalu untuk yang dapat dilepas atau removable storage merupakan ruang penyimpanan yang biasanya berbentuk pita, contohnya itu ada disk atau flash drive USB. Selanjutnya keempat ada alat-alat input, merupakan suatu alat yang menangkap data baik metode manual dan elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat input yang umum adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Yang kelima, alat-alat output, alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor komputer, CD, printer, dan pengeras suara. Yang terakhir, keenam, ada multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Muncul telepon seluler yang dapat menampilkan pesan tulisan, gambar kecil di layar, dan menyimpan video-video pendek. Selain fitur-fitur tersebut, muncul pula telepon seluler yang memiliki fitur yang membantu fungsi-fungsi bisnis seperti daftar kontak, agenda, dan alarm. Telepon seluler cerdas atau smartphone. Selain fitur-fitur agenda dan daftar kontak, telepon seluler cerdas memiliki akses web dan keyboard. Perbedaan smartphone dengan telepon seluler biasa adalah smartphone dapat mensinkronisasi seluruh informasinya dengan sebuah komputer mikro. Akan tetapi, tambahan kemampuan ini tidaklah gratis. Program layanan untuk smartphone seringkali mulai dari $70 hingga $100 per bulan dan bisa makin tinggi lagi. Jaringan rumah. Yang pertama ada pemasangan modem. Untuk membagi satu koneksi di antara beberapa komputer memerlukan modem yang tersambung ke router. Lalu router akan tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Namun kebanyakan komputer laptop baru telah memiliki akses jaringan nirkabel terpasang sehingga menghilangkan kebutuhan akan sebuah kartu akses nirkabel lain. Yang kedua, keamanan nirkabel. Koneksi nirkabel memiliki jarak sekitar 100 meter dalam bangunan karena dinding dan halangan lain. Dan ketika di luar bangunan dapat 3 kali lebih jauh. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah kata sandi untuk membatasi akses ke jaringan nirkabel. Selain itu, kita juga perlu menyalakan enkripsi data untuk melindungi data informasi yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel. Keamanan komputasi rumah. Yang pertama ada perbaruan. Terdapat dua jenis perbaruan atau update. Yang pertama, update untuk sistem operasi dan yang kedua untuk peranti lunak aplikasi. Mengupdate sistem operasi penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Lalu ada virus. Virus komputer adalah program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam program atau file. Worm adalah program atau file yang berdiri sendiri. Cara mengatasi virus komputer dan worm adalah dengan menginstal peranti lunak antivirus pada komputer Anda. Lalu yang terakhir ada spyware, adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Untuk mengatasinya, kebanyakan vendor antivirus memasukkan spyware pada programnya. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras, bukan dengan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Macam-macam peranti lunak aplikasi. Yang pertama ada peranti lunak aplikasi siap pakai, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Pengguna dapat menggunakan peranti lunak yang telah dikembangkan oleh programmer tanpa harus memperkerjakan programmer atau belajar membuat program. Yang kedua, peranti lunak aplikasi khusus, memperkerjakan programmer atau sekelompok programmer sebagai konsultan yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir, PLA ditulis pengguna atau pengguna akhir membuat sendiri peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya.
Peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif seringkali disebut sebagai user-friendly. Nah, karakter aplikasi user-friendly sendiri adalah yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Yang kedua, memberikan banyak cara untuk menyelesaikan tugas kepada pengguna yang masih awam, sekaligus pada waktu yang sama memungkinkan pengguna mahir mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Informasi yang membantu hendaknya diberikan pada titik tertentu di mana pengguna merasa kesulitan. Dan yang terakhir, pengguna tidak diharapkan untuk mempelajari ikon-ikon baru ketika setiap aplikasi ditulis. Harus terdapat standarisasi dalam arti dan penggunaan ikon serta lokasinya pada antarmuka di antara berbagai jenis aplikasi. Koneksi publik, teknologi mode pengiriman yang tidak sinkron menawarkan dua karakteristik untuk memperbaiki tingkat kecepatan transfer data. Yang pertama, besarnya paket yang dikomunikasikan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan protokol-protokol untuk sistem sebelumnya. Dan yang kedua, meningkatnya kecepatan. Saluran pribadi merupakan suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi yang disediakan oleh penyedia layanan umum. Dalam kasus ini merupakan perusahaan telepon. Dua jenis saluran pribadi yang populer, yang pertama saluran T1, kecepatan transmisi maksimum di atas 1,5 Mbps, dan yang kedua saluran T3, kecepatan transmisi 43 Mbps. Jaringan pribadi maya atau VPN merupakan jaringan internet berbiaya rendah dengan kecepatan dan keamanan layaknya saluran pribadi. Untuk mengimplementasikan VPN, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Komunikasi jaringan, arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau OSI diciptakan bagi koneksi jaringan. OSI terdiri atas sebuah model 7 lapisan. Tingkat-tingkatnya dirinci sehingga fungsi yang tepat dari masing-masing lapisan komunikasi dapat didefinisikan dengan jelas. Protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain. Lalu, IBM dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi antar komputer. Di antaranya ada sistem network arsitektur, token ring, dan Ethernet. Paket. Volume data yang dikomunikasikan dapat menjadi besar dan akan menyebabkan masalah ketika komputer tidak menerapkan pengendalian. Solusinya adalah menggunakan paket data. Paket data adalah bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Protokol penggantian paket menggunakan TCP or IP. TCP menjalankan komunikasi di antara dua komputer, sedangkan IP menangani paket-paket sehingga mereka dapat dijalankan di antara komputer-komputer pada jaringan komunikasi. Alamat jaringan internet. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Contoh alamat IP dari University of North California adalah 152.20.9.40. Jaringan area lokal. Terdapat 3 jaringan area lokal. Yang pertama, jaringan area lokal sendiri atau LAN merupakan sekelompok komputer dan alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama dengan jarak fisik kurang dari 60 kaki. Lalu yang kedua ada jaringan area metropolitan atau MAN. Satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar 30 mil. Yang terakhir jaringan area luas atau WAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas MAN dan LAN. Internet memberikan dampak yang besar pada komunikasi berbasis komputer. Internet pula memunculkan aplikasi-aplikasi khusus seperti intranet dan extranet. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Antara alat komputasi dan komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah peralatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengarah suara di tujuan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.